Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang jurnal umum ya. Setelah kita beberapa waktu yang lalu mempelajari siklus akuntansi ya, sebelumnya mulai dari akuntansi sebagai sumber informasi, kemudian persamaan dasar akuntansi, lalu kita mulai siklus akuntansinya. Setelah siklus akuntansi, kita masuk ke akuntansi perusahaan jasa. Jadi kita lebih umum lagi, sekarang khusus akuntansi perusahaan jasa, di mana siklusnya setelah bukti-bukti transaksi ditemukan ya, setelah adanya bukti-bukti transaksi, maka kita akan membuat jurnal umum ya, kita akan membuat jurnal umum. Baiklah, langsung saja kita mulai anak-anak. Materi kita hari ini adalah mengerjakan jurnal umum. Nanti sekaligus kita akan menganalisanya dan menyelesaikan transaksi-transaksi keuangannya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat satu, menyebutkan pengertian jurnal umum. Kemudian yang kedua, siswa dapat melakukan analisa transaksi keuangan. Dan yang ketiga adalah siswa dapat menjurnal transaksi keuangannya. Sekarang kita masuk ke pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah buku harian untuk mencatat semua transaksi dan kejadian secara kronologis, yang memuat norma-norma akun yang harus didebit dan dikredit beserta jumlah atau nilai uang. Artinya, yang namanya jurnal umum itu adalah buku catatan harian tentang keuangan yang ada di perusahaan, di mana di dalamnya ada akun-akun atau perkiraan-perkiraan yang dicatat secara kronologis. Secara kronologis itu maksudnya secara berurutan berdasarkan kejadiannya. Ya, biasanya urutan tanggal ya, secara berurutan tanggalnya. Nah, akun-akun tersebut nanti ada yang diletakkan di debit dan ada yang diletakkan di kredit beserta jumlah atau nilai uang yang ada. Ya. Oke, kita lanjutkan saja. Oke. Untuk membahas lebih jauh tentang jurnal umum ini, kita akan coba sedikit menganalisa ya, kita akan coba belajar menganalisa transaksi. Satu contoh di sini ada transaksi bahwa UD Maju Sejahtera atau PO Maju Sejahtera membeli peralatan kantor senilai Rp1.200.000 secara tunai. Karena ini pembelian secara tunai, anak-anakku sekalian, kira-kira mengurangi uang kita atau tidak? Jelas mengurangi karena membeli secara tunai. Sehingga analisisnya adalah karena yang dibeli peralatan kantor, maka peralatan itu bertambah. Peralatan bertambah. Ya. Dengan peralatan bertambah, maka kas berkurang. Jadi kas berkurang. Oke. Jadi kalau kita mau
mengerjakan ini, ya, ini ada kesalahan membuat ini. Di sini yang ditulis adalah peralatan kantor bertambah. Peralatan. Oke. Kemudian yang dikredit yang diletakkan di kredit adalah kas. Oke. Posisi debitnya peralatan, posisi kreditnya kas. Kenapa kas di kredit? Karena kas keluar. Kas keluar itu diletakkan di kredit. Ya. Dengan nilai masing-masing berapa tadi? Rp1.200.000, ya. Rp1.200.000. Oke, 1 juta. Sama, kas yang kita keluarkan juga sama. Oke. Rp1.200.000. Oke ya. Ini analisis kita. Jadi dengan transaksi ini maka peralatan di debit bertambah dan kas di kredit, berarti berkurang kasnya karena untuk membeli secara tunai, ya, berarti mengeluarkan kas. Ya, ini ada transaksi tambahan, ini tidak berlaku anak-anak. Oke, kita hapus saja. Kita hapus saja supaya tidak salah mengerjakan nanti. Oke. Ini selanjutnya, ya. Untuk lebih jelasnya kita akan praktekkan bagaimana cara menjurnal umum. Nanti sekaligus kita bahas analisisnya, ya. Kita bahas analisisnya, anak-anak. Oke, yang pertama, Nona Amalia mendirikan usaha salon kecantikan yang diberi nama Salon Cantik, ya. Transaksi yang terjadi tanggal 1 Desember 2016 adalah sebagai berikut. Tanggal 1, Nona Amalia mendirikan perusahaan dengan menyetorkan uang sebesar 80 juta. Ya. Analisis kita adalah dengan mengeluarkan uang ini, menyetorkan uang ini, berarti kas bertambah. Berarti nanti kas ada di debit. Kenapa? Karena ada uang masuk. Makanya kas di debit. Kalau uang keluar tadi, kas di kredit. Karena ini uang masuk, maka kas di debit. Kalau gitu yang di kredit apa? Yang taruh di kredit adalah modal. Nah, kita perhatikan di sini jawabannya. Kas di debit, modal di kredit dengan nilai yang sama 80 juta. Jadi ini kita simpan 30 yang terakhir, ya, 80 ribu, 80 juta. Ini analisa untuk tanggal pertama. Ini, ya. Jadi kita pelan-pelan ini belajar jurnal karena akuntansi itu intinya di jurnal. Kalau nanti jurnal salah, semuanya salah. Kenapa? Karena sangat berkait. Seperti siklus tadi saya katakan, dasar untuk membuat posting buku besar adalah data jurnal. Dasar untuk membuat neraca saldo dari buku besar. Dari neraca saldo kita buat jurnal penyesuaian. Terus berkait, jadi tidak boleh ada yang salah. Kalau salah dari awal maka akan salah semua. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Tanggal 3 menyewa sebuah gedung untuk masa 1 tahun 6 juta. Berarti kalau menyewa 1 tahun itu kan ini hanya 1 bulan ini, bulan Desember. 1 tahun berarti itu sewa dibayar di muka. Bukan sewa, bukan beban sewa saja, tapi
sewa dibayar di muka. Nah, karena menyewa kan uang keluar. Berarti di posisi debit nanti sewa dibayar di muka. Dan yang posisi kredit adalah kas. Kenapa kas? Karena kas keluar untuk membayar sewa tadi. Kas keluar di posisi kredit. Nah, kita perhatikan jawabannya. Nah, ya kan? Sewa dibayar di muka, di debit, dan kas di kredit. Oke. Itu cara menganalisisnya. Pelan-pelan ini. Tanggal berikutnya, tanggal 6. Membeli peralatan salon 45 juta, baru dibayar 20 juta, sisanya bulan depan. Artinya apa? Ini membeli barang berupa peralatan salon itu tidak dibayar semua. Baru dibayar 20 juta, sisanya bulan depan. Berarti utang. Nah, yang uang keluar, analisis kita adalah yang keluar hanya 20 juta. Dari 45 juta yang dia beli itu hanya mengeluarkan uang 20 juta, sisanya berarti utang. Nah, kita lihat analisisnya. Di sebelah debit, tentu peralatan yang dibeli tadi bertambah 45 juta. Kas keluar 20, sisanya utang 25. Ingat, utang kalau bertambah malah ada di kredit, bukan di debit. Nanti kalau utang ini dibayar, maka utang itu posisinya jadi di debit. Karena ini masih belum dibayar, berarti di kredit. Nah, itu ya analisisnya. Oke, sekarang berikutnya tanggal 8. Tanggal 8, membeli perlengkapan salon secara kredit. Nah, 6 juta rupiah. Berarti ya bagaimana anak-anak? Karena secara kredit ini maka tidak mengeluarkan uang kas. Berarti nanti tidak ada hubungan dengan kas ini. Ya. Berarti yang di debit itu nanti perlengkapan yang dibeli tadi, posisinya di debit, di kreditnya apa? Di posisi kredit utang, ya. Karena tidak ada kaitan dengan kas. Sudah perhatikan. Nah, tanggal 8, perlengkapan salon debit, utang di kredit, ya kan? Cara jawab seperti ini. Oke. Selanjutnya tanggal 10. Diselesaikan pekerjaan merias pengantin 8 juta, baru dibayar 5 juta. Berarti ini ada nama piutang. Kalau utang tadi kita yang punya utang, kalau piutang orang lain yang punya utang dengan kita. Berarti di sini kas yang masuk kas hanya 5 juta, ya kan? Kemudian piutangnya 5 juta, total pendapatannya 80 juta. Itu. Jadi di posisi debit nanti ada kas, kasnya itu 5 juta yang baru dibayar tadi itu, masuk kas, kemudian piutangnya 5 juta, nanti di posisi kreditnya adalah pendapatan. Kita lihat. Nah, ya kan? Kas, piutang, pendapatan. Nilainya ini 5 juta, piutangnya 3 juta, total pendapatnya 8 juta total pendapatannya, ya. Tanggal 12 sekarang. Dibayar utang usaha kepada kreditur 2.500.000. Nah, kalau dibayar berarti kasnya bertambah ke berkurang? Dibayar utang itu kas berkurang karena untuk bayar. Kalau kas berkurang berarti posisinya di kredit, ya, kredit anak-anak. Berarti yang di debitnya apa? Yang di debitnya utang. Saya katakan tadi kalau utang itu sudah dibayar, maka posisinya pindah dari kredit ke debit. Kita perhatikan. Nah, ini tanggal 12 utangnya di debit, kasnya di kredit. Ini bayarnya, ya. Sekarang tanggal 14. Tanggal 14 dibayar biaya kebersihan 100.000. Berarti apa? Kas keluar 100.000. Berarti kas di kredit 100.000, yang di debit adalah apa, anak-anak? Beban atau biaya kebersihan atau beban kebersihan, ada yang katakan begitu. Di debit, kemudian di kreditnya kas, sekarang untuk keluar tadi dengan nilai yang ada ini. Oke, kita lihat. Nah, ini beban kebersihan di debit, kas di kredit dengan nilai 100.000 tadi. Oke, tanggal 15, agak panjang ini memang. Diterima pendapatan jasa mencuci dan memotong rambut 2.500.000.
Nah, ini langsung diterima, berarti kasnya bertambah. Kas di debit, di kreditnya apa? Pendapatan. Kita perhatikan. Ya kan? Kas di debit, pendapatannya di kredit dengan nilai yang ada tertulis tadi 2.500.000. Tanggal 17 dibeli perlengkapan secara tunai. Nah, sebesar 1 juta. Ingat, perlengkapan dibeli secara tunai. Kira-kira mengeluarkan uang tidak? Mengeluarkan. Kenapa? Karena untuk membeli. Untuk membeli pasti mengeluarkan uang kas. Nilainya 1 juta. Berarti nanti di posisi debit adalah perlengkapan yang dibeli tadi, kemudian di kreditnya kas. Ya, kita lihat sekarang. Nah, ini. Ya kan, perlengkapan di debit, di kreditnya kas. Yang menjarak ke dalam ini berarti di posisi kredit maksudnya gitu ya. Harus dipahami itu. 18. Kita lihat 18. Diterima pendapatan jasa salon lagi, ini 3 juta. Berarti kas masuk ya. Berarti kas di debit karena ada uang masuk, kas di debit, di kreditnya pendapatan. Nah, lihat, nah 18 kas di debit, di kreditnya pendapatan. 19 dibayar biaya gaji 1.500.000. Mengeluarkan uang kas enggak? Mengeluarkan, berarti kasnya nanti di kredit. Yang di debitnya diisi biaya gaji atau beban gaji ya. Kita lihat. Nah, beban gaji debit, kasnya di kredit nilainya. Sekarang 20 diterima pinjaman dari bank 10 juta. Karena diterima pinjaman berarti uang masuk. Ya, uang masuk. Berarti kas di debit, di kreditnya apa? Utang bank ya. Karena ini diterima pinjaman dari bank berarti utang bank dengan nilai 10 juta. Kita perhatikan. Ya kan? Kita perhatikan. Oke. Tanggal 20 kas di debit, di kreditnya utang bank. Ya kan? Kenapa kas di debit? Karena ada uang masuk, makanya kas di debit. Sekarang tanggal 23 ya. Tanggal 23. Dibayar biaya air PDAM 500.000. Berarti apa? Kas keluar, berarti kas di kredit. Tadi di debitnya adalah beban PDAM atau beban air PDAM ya. Itu taruh di debit, di kreditnya adalah kas. Karena keluar kas, kalau kas keluar ada di kredit. Saya rasa paham aja ini, gampang aja ini ya. Kemudian tanggal berikutnya dibayar, berarti keluar kas lagi nih. Tagihan rekening listrik telepon. Nah, berarti nanti ada beban listrik telepon masing-masing 250.000 dan 150. Berarti rekening listrik 250, rekening teleponnya 150.000. Berarti nanti kas keluar dengan nilai yang nilai itu yang keluar itu di debitnya nanti ada dua ini, rekening listrik dan rekening telepon. Kita lihat sekarang. Ya kan? Beban listrik, beban telepon di posisi debit, kreditnya kas. Dengan nilai penjumlahannya ini ya. Tanggal 26 diterima jasa mencuci dan memotong rambut dan jasa salon lainnya 4 juta. Karena diterima berarti ada kas masuk. Kalau ada kas masuk berarti kas ada di debit. Di kreditnya apa? Karena diterima ya pendapatan berarti ya kan. Pendapatan posisi kredit. Coba lihat ya, kas pendapatan nilai 4 juta ya. Kemudian tanggal 28 diterima pelunasan piutang tanggal 10 tadi ya. Orang yang menghutang tadi sekarang membayar. Berarti apa? Kas di debit karena ada uang masuk. Di kreditnya apa namanya? Piutang ya, kita lihat. Tuh, ya kan? Kas masuk di debit, kreditnya piutang dengan nilai yang hutangnya tadi tanggal 10 tadi, punya utang 3 juta ya. Terakhir. Kan anak terakhir
Tadi tanggal 10 utangnya berapa? Nah ini 8 juta baru dibayar 5 juta, berarti utangnya 3 juta. Makanya di sini angkanya tadi 3 juta ya. Itu tadi yang tidak ada angkanya. Terakhir diambil uang untuk kepentingan pribadi anak-anak 500, berarti privenya 500. Berarti karena diambil berarti kas keluar, kas dikredit, di debitnya prive. Ya 500. Total semua 174 juta rupiah. Baik debit dan kredit itu sama. Demikianlah anak-anak untuk materi jurnal umum ini. Untuk tugas, nah supaya tidak lupa, ini nanti dikerjakan langsung ya, dikirim langsung ke grup ekonomi masing-masing kelas ya, grup ekonomi masing-masing kelas. Kenapa saya kasih tugas langsung? Karena ini supaya tidak lupa ya, tidak lupa. Nanti setelah ini karena berlanjut terus prosesnya ini. Setelah jurnal umum kita akan posting ke buku besar. Selanjutnya neraca saldo dan seterusnya masih banyak lagi siklusnya yang seperti kemarin kita jelaskan itu. Oke, kita tunggu. Ini waktunya juga kurang lebih 3-4 hari ya. Ya kita kasih waktu 3 hari lah. Masa 3 hari tidak bisa menyelesaikan ini ya. Kita tunggu 3 hari untuk dikirim ya ke WA grup ekonomi masing-masing. Oke, terima kasih anak-anak. Materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.